Nya tadi. Santai aja, nggak usah tegang. Senyum, senyum. Ya, 19 kan? Iya, Pak. 19. silakan ya. Oke, yang 19, pemimpin harus tahan banting. Nah, di sini seorang pemimpin mengapa dikatakan harus tahan banting? Karena mungkin ya banyak orang ketika kita menjadi pemimpin itu banyak orang yang ingin menjatuhkan, ingin membuat kita dipandang buruk di orang lain, di hadapan semua orang gitu. Nah, kenapa kita harus tahan banting? Karena di situ kita harus belajar buat menerima, buat bisa menguatkan diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin untuk bisa menjadi pemimpin yang berkarakter baik gitu. Nah, yang ke-20, pemimpin mempunyai gairah, perasaan seperti sukacita, kesenangan, belas kasih, ketakutan. Di sini seorang pemimpin harus memanfaatkan dan mengelola luapan perasaannya, bukan justru diperalat oleh perasaan. Nah, terkadang di sini saya juga belajar bagaimana ketika saya memimpin diri saya sendiri. Saya belajar bagaimana saya untuk memotivasi diri saya sendiri untuk saya tidak berlarut-larut dalam kesedihan, karena kapan kita berlarut-larut dalam kesedihan, dalam ketakutan, kita akan stuck atau akan tetap di situ aja, nggak berkembang, nggak nggak mempunyai sesuatu yang luar biasa gitu, nggak berkembang gitu. Nah, selanjutnya itu pemimpin harus berjiwa pemberani. Nah, di sini seorang pemimpin itu harus punya jiwa pemberani, karena apa? Di sini seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana dia membela dirinya, bagaimana dia memimpin bawahannya untuk bisa membela ketika ada serangan-serangan yang masuk, bagaimana dia bisa mengatakan kebenaran dengan berani, dengan tegas, bahwa apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki itu sesuai dengan kepemimpinan mereka gitu. Nah, yang ke-22, pemimpin harus jeli. Prinsip syarat dasar kepemimpinan rohani adalah pengetahuan tentang kebenaran, kemampuan mengenali adanya dusta, dan keterampilan untuk memanfaatkan kebenaran untuk menangkis dusta. Tidak mungkin menjadi pemimpin baik sementara seseorang menghindari peperangan rohani. Nah, di sini kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena terkadang kita sebagai pemimpin juga tidak jeli atau tidak teliti gitu. Ketika kita sibuk dengan kepemimpinan, kita sibuk dengan hal-hal duniawi, sedangkan peperangan rohani kita lupa gitu. Bagaimana kita lupa berdoa, bagaimana kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena tanpa Tuhan, mungkin kita mampu secara manusia, tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ada kalanya kita memimpin
hanya sekedar memimpin saja, tidak tidak membuahkan hasil gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pemimpin harus memiliki disiplin diri. Nah, di sini disiplin diri itu bisa berupa menata diri, menggunakan waktu dengan bijak, mencari sesuatu yang membangun, dan memperhatikan hal yang dianggap sepele, menerima tanggung jawab. Jika sudah memulai sesuatu, maka wajib dituntaskan, menepati janji, selalu katakan tidak pada diri sendiri. Nah, di sini beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kita harus mendisiplinkan diri buat menggunakan waktu dengan baik. Kita sebagai pemimpin harus menepati janji. Kalau kita sudah bilang sesuatu sama orang, ya mau tidak mau kita harus menepatinya. Dan jika kita sudah memulai sesuatu, maka hal itu harus dilakukan dan dikerjakan sampai selesai. Karena seorang pemimpin yang baik ya harus memberi contoh yang baik buat orang lain gitu, agar bisa dikatakan sebagai pemimpin yang baik. Nah, yang ke-24 yaitu seorang pemimpin selalu tampil bertenaga. Nah, pemimpin itu kalau dari saya mungkin susah ya. Mungkin kadang kita memimpin orang lain, kita dalam keadaan capek, kita dalam keadaan sangat mungkin lagi sakit, tetapi kita juga harus untuk tampil sesuai dengan apa yang perusahaan atau apa yang tempat kita bekerja itu menuntut kita untuk tampil sesuai dengan sesuai dengan aturan gitu, harus tampil perfect gitu. Nah, di situ kita belajar bagaimana kita membagi waktu untuk kita di saat kita bekerja, di saat kita memimpin, untuk tampil bisa dikatakan tampil fit gitu, tidak dilihat sakit-sakit, tidak dilihat mempunyai kelemahan. Walaupun setiap kita manusia itu pasti punya kelemahan, tapi di balik itu kita belajar untuk kelemahan kita itu bagaimana kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan kita gitu. Nah, yang ke-25 itu pemimpin tahu cara membagi tugas. Nah, di sini terkadang seorang pemimpin itu kalau salah ya mungkin hanya mereka memimpin sebagai mungkin memimpin dirinya sendiri, tapi untuk membagi tugas kepada orang lain itu kebingungan gitu. Nah, di sini kita belajar bahwa pemimpin itu harus tahu membagi tugas kepada orang. Nah, di sini pemimpin itu harus belajar memahami karakter, memahami kapasitas bawahannya gitu. Karena tanpa dia memahami karakter, dia memahami kapasitas bawahannya, mungkin tugas yang dia berikan kepada bawahannya itu akan tidak berjalan sesuai dengan yang dia mau gitu. Tanpa dia tahu kapasitas bawahannya, tanpa dia tahu bagaimana spesifikasi kemampuan bawahannya, tanpa dia tahu semua itu, ya percuma dia kasih tugas, hasilnya juga tidak akan perfect, tidak akan bagus gitu. Nah, yang terakhir, pemimpin harus menyerupai Kristus. Yang menjadi titik akhir prinsip kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang berkarakter sesuai firman, sehingga mampu memimpin umat Allah agar karya pelayanan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Kepemimpinan dengan karakter yaitu kehormatan, kepatuhan, integritas, kesetiaan, kemurnian moral. Nah, di sini kita melihat bagaimana kita sebagai seorang pemimpin harus menyerupai Kristus, karena
kembali lagi seorang pemimpin itu harus memberi contoh baik dari karakter, baik dari kesetiaan, baik dari moralnya. Karena seorang pemimpin yang baik punya semua itu. Tanpa semua itu ya mungkin kembali lagi harus belajar banyak hal, dan menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Bahkan memimpin diri sendiri itu pun ya susah. Saya pun mengalami bagaimana saya memimpin diri saya sendiri. Dari saya berada di sini belajar bagaimana saya harus tegas sama diri saya sendiri. Ketika saya ada satu tugas, saya terlalu banyak untuk membuang-buang waktu. Kadang saya bilang sama diri saya sendiri harus kerja tugas hari ini, tetapi ujung-ujungnya saya melakukan hal lain. Nah, di situ saya berpikir bagaimana ya ketika saya buat satu putusan, buat satu planning, tetapi ujung-ujungnya tidak terjadi gitu. Nah, di situ saya belajar kembali bagaimana ketika saya buat satu planning harus tegas sama diri saya sendiri gitu. Nah, slide terakhir. Kata kunci dari sekian banyak prinsip ini hanya satu, yakni karakter. Yang terpenting bukan apa yang dilihat dunia, tetapi bagaimana karakter diri manusia yang telah rusak dimampukan dengan kuasanya untuk lebih baik ke arah positif. Sudah semestinya setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pengaruh bagi orang lain sekaligus mengajar tentang kebenaran firman. Dipanggil untuk menjadi pemimpin pada tingkatan yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi yang terpenting dari semua ini yaitu karakter, karena karakter itu sangat penting bagi setiap kita untuk memimpin. Karena tanpa karakter yang baik, tanpa karakter yang bagus, ya percuma kita memimpin. Karakter kita buruk, ya pasti apa yang kita pimpin itu ya hasilnya juga tidak bagus gitu, tidak baik. Nah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan Bu Yeskiel, tepuk tangan Bu Yeskiel. Makasih.